ibu-ibu yang perempuan kalau sedang menstruasi walaupun tak sholat tapi tetap zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Yang tak boleh baca ayat Quran Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat mendidik kita yang keenam on time, tepat waktu. Andai Abdul Somad terlambat tadi, apakah ditunggu? Tidak, lanjut saja. Ustaz Somad belum datang, kita sholat aja dulu. Nanti dia terlambat, dia sholat di sana. Tidak ada sholat ditunda hanya karena keterlambatan manusia. Dididik on time. Jadi kalau hari ini kita diajarkan disiplin, nanti hari Jumat tiba-tiba khotib terlambat karena khotib belum datang, maka pengurus mengangkat salah satu khotib, khotib naik ke atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Khotib tidak digantikan, terlambat padahal hanya mencari tempat parkir. Makanya buatkanlah tempat parkir khusus ustad. Ini pula ustad tak dikasih tempat parkir. Ustad nyindir, enggak. Parkir saya ada tadi di situ, disediakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang keenam adalah bagaimana orang on time. Di Batam tak ada jam dinding yang menunjukkan waktu sholat. Waktu sholat mesti ada 7: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Kalau sudah syuruk terbit matahari, habis waktu sholat. Oh, itu dia jamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tolong tengokkan syuruk jam berapa, Dinda? Tak apa-apa kata dia, terserahlah. Kalau sudah syuruk artinya matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, tak ada lagi sholat subuh. Kalau terlambat Pak Ustadz, itu berarti qadha. Jangan karena boleh qadha lalu kemudian terlambat terus. Bangun subuh, setel jam. Saya walaupun berumur 42 tahun, sudah tua, tetap juga tadi bangun pakai jam weker. Tip, 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 terbangun. Tapi ada orang tak terbangun, 3 jam berbunyi macam itu. Tak tahu bang. Setel dia pakai suara. Setel jam itu pakai suara. Mati, mati, mati. Gitu. Tak juga bangun, setel yang agak keras sedikit. Mampus kau, mampus kau. Gitu. Kapan lagi kita mau bangun on time sholat subuh? Tapi kalau sholat subuhnya jam 5, jangan setelnya jam 5, setel jam 4 supaya bisa sholat sunat tahajud. Tahajud itu berapa rakaat? Alhamdulillah malam ini tahajud. Semuanya komunitas tahajud semua. Ada imam pembimbing kita. Ini kebaikan-kebaikan ke depan. Yang ketujuh, salat membangun komunitas. Ada imam, ada khotib, ada bilal, ada makmum, kerjasama. Imam tak boleh didahului walaupun ayatnya panjang. Walaupun imam kita tadi ayatnya panjang, 2 surat yang panjang, lebih 2 lembar, lebih 2 halaman. Apa ada makmum tadi langsung cepat-cepat dia. Lambat kali imam, aku duluan aja lah Pak Imam. Tak ada, tetap berdiri di belakang. Paling-paling menggerutu dia. Aku ya Allah, inilah yang pertama dan terakhir sini. Akan datang kalau ada acara KNPI lagi, tak mau aku ikut lagi. Tobat aku ikut aja. Saudara yang dimuliakan Allah, ini pelatihan disiplin mengikut pimpinan. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Maka ini adalah membangun komunitas. Kalau di organisasi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya, ada penasehatnya, ada pembinanya, ada pengawasnya. Maka dalam organisasi sholat
ada imamnya, ada khotibnya, ada bilalnya, ada muazzinnya, ada iqamatnya, ada jamaahnya. Maka kita hidup berjamaah. Tapi subuh ini jamaahnya banyak macam-macam. Ada jamaah pemuda hijrah, ada jamaah KNPI, ada jamaah TNI, ada jamaah Polri. Tapi setelah menyatu dalam masjid ini tidak lagi menunjukkan golongan, kita semuanya adalah jamaah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah yang pakai jaket ini lebih mulia daripada yang tidak pakai jaket? Tidak. Lalu apa kelebihan yang pakai jaket ini? Lebih panas. Itu aja. Ini berkeringat ini. Cuman karena untuk gaya saya tahan-tahankan aja sih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada kelebihan kita dari orang lain. Apakah yang pakai topi merah lebih mulia daripada yang hitam? Bisa jadi. Apakah yang pakai topi hitam lebih mulia daripada topi merah? Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Sampai masuk ke dalam masjid ini jamaah, kita tidak akan mungkin bisa berjamaah kalau masih sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke depan, tendang ke belakang. Ada sifat manusia ini menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut kanan. Kalau ada kawan model begini, sabar aja, nanti Idul Adha kita sembelih sama-sama. Pada saat kita masuk ke masjid, hilangkan keegoan, semuanya menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat masuk ke Masjid Agung Batam, tak mau dia tempelkan keningnya ke lantai. Saya kan pejabat, ditempelkannya kening ke dinding. Allah, ke dinding. Batal sholat. Karena 7 anggota badan mesti menempel kecuali sakit, duduk di kursi. Orang yang sakit sholat duduk di kursi tak perlu menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Rukuk mereng sikit. Allahu Akbar. Sujud agak banyak. Tak mesti minta. Mana meja? Mana meja? Itu apa? Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, untuk apa kita salat? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat ini sebagai tameng penjaga. Datang jin mau mengganggu, datang setan mau mengganggu. Makanya banyak perempuan diganggu jin, kerasukan setan, diganggu hantu ketika sedang beribu maaf, menstruasi. Banyak perempuan kerasukan sedang menstruasi karena saat itu dia sedang tidak sholat. Makanya adik-adik saya, ibu-ibu yang perempuan, kalau sedang menstruasi walaupun tak sholat tapi tetap zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Yang tak boleh baca ayat Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Yang tak boleh baca ayat Quran, berzikir kul huwallah, tak boleh karena ayat Al-Quran. Maka tetap zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Datang kawan ngajak ngobrol, gimana kabarnya artis-artis itu yang minum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang ke-8, menjaga diri kita dari berbagai macam godaan. Setiap kita lahir ada jin yang ikut dengan dia. Bapak lahir, ibu lahir, adik-adik lahir, ada jin yang ikut dengan dia. Ketika kita lahir, jin itu menusuk pusar kita. Jin yang ikut itu menusuk pusar kita. Itulah mengapa anak-anak yang lahir itu menangis. Gitu. Ada yang lahir kemarin ketawa. Tolong angkat tangan. Tak ada. Ketika lahir, ada jin yang ikut dengan dia. Ikut dia sedang makan. Pas kita mau sarapan pagi, jin itu sudah mau ikut. Tapi kemudian kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sudah siap dia mau ikut kita tidur, tak jadi dia ikut. Karena kita baca bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang. Pas kita mau pergi ke kantor, dia mau ikut sama kita, tak jadi dia ikut. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini semua salat menjaga kita anil fahsya
wal munkar. Apa beda fahsya sama munkar? Fahsya seksual, munkar non seksual. Kalau ada orang yang pakai sabu-sabu, itu fahsya apa munkar? Munkar. Kalau ada orang yang pacaran, itu fahsya apa munkar? Fahsya. Karena kejahatan terbagi dua. Satu kejahatan seksual, tapi ada orang pacaran sama perempuan tak mau, pakai sabu-sabu pun tak mau, geng motor nggak ikut, tapi homo. Ini masuk kemana ini? Fahsya, kejahatan kelamin. Oleh sebab itu maka sholat menjaga menjadi tameng. Kalau kita perang harus ada tameng di sebelah kiri, Kapten Amerika. Kalau kita pakai perang harus ada pakai rompi anti peluru. Maka dalam hidup ini kita mesti ada tameng. Tameng kita adalah sholat. Tameng ente pakai ini, tameng ente pakai ini, kalau mau kebal pakai ini. Setan hantu itu semua. Tameng kita tak ada lain kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fas'al